Disiarkan langsung dari Studio 1 ICTV. Inilah Buret, bahas tuntas problem riset, yang akan dipandu oleh pembawa acara kesayangan Anda, Anissa Budiati. Assalamualaikum, halo pemirsa, berjumpa dengan saya Anissa Budiati dalam acara Buret, bahas tuntas problem riset. Problem riset kali ini akan kita bahas adalah tentang pencemaran tanah. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pencemaran tanah secara akurat Buret. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita akan terhubung dengan rekan Davia. Silakan rekan Davia. Bahwa hasil pertaniannya menurun dan saya ingin mencari informasinya. Mari ikuti saya. Mengganggu waktu sebentar, Bu? Oh iya, enggak apa-apa, Mbak. Oh iya, kami dari ICTV ingin menanyakan kepada Ibu tentang beberapa hal, yaitu khususnya tentang area persawahan Ibu ini yang menurun kondisi hasil pertaniannya. Iya. Bagaimana, Bu? Boleh diceritakan? Gini, Mbak, dulu tuh di sini tanahnya baru cocok buat pertanian, lumayan lah bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi nggak tahu sekarang kok panennya menurun ya, Ibu. Gimana ya, Mbak? Panennya kok tidak meningkat hasilnya. Gini, padahal dia pun dikasih investasi. Jadi menurun kayak gini. Sudah berapa tahun menggunakan pestisida ini? Ya, saya jadi petani udah hampir 10 tahunan lah, Mbak. 10 tahun ini pakai pestisida. Ibu tidak tahu bahaya pestisida ini menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Hah? Benar, Mbak? Iya. Tahu saya tuh malah bikin itu tanamannya bagus, tapi itu ya tanahnya dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Oh, saya nggak tahu, Mbak. Ya udahlah, besok nggak saya pakai pestisida lagi. Ya udah, Bu, terima kasih atas wawancaranya, Mbak. Demikian hasil wawancara dari daerah Prambanan ini yang dapat disimpulkan bahwa penurunan hasil pertanian ini disebabkan karena terlalu banyaknya pestisida digunakan dan dalam kurun waktu yang lama juga digunakan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kembali kepada rekan Anissa di studio. Terima kasih. Demikian laporan dari Davia. Pemirsa, sekarang studio hadir seorang pakar lingkungan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu kita pada hari ini, yaitu pertama Profesor Yusuf dan sebelah kirinya adalah asistennya bernama Mira. Apa kabar, Prof? Setelah melihat tayangan yang barusan tadi, apa komentar Profesor tentang pencemaran tanah? Itu dapat mengakibatkan pencemaran pada tanah. Memang benar ya, penggunaan pestisida itu dapat memberantas binatang bersatu. Tapi sayangnya pestisida selain pestisida tersebut juga membunuh serangga-serangga dan mikroorganisme yang lain yang bermanfaat bagi lingkungan. Iya, itu memang benar. Apabila serangga-serangga tertentu yang berperan dalam rangka apabila terdapat makanan itu juga akan terganggu dan itu akan menyebabkan terbentuknya rantai makanan dan itu akan menyebabkan efek-efek yang secara spontan untuk dapat terangkati dan selain itu juga akan menimbulkan efek-efek yang akan teramati dalam beberapa waktu setelah penggunaan pestisida. Seperti yang dalam tayangan tadi itu, orang petani itu sudah menggunakan pestisida selama 10 tahun, itu tidak menyebabkan tanahnya itu menjadi tercemar, ya, Prof? Oh iya, itu memang benar. Jadi pestisida itu pengurayannya itu sangat lambat, jadi itu memang benar dapat menyebabkan pencemaran pada tanah tersebut. Dan terangkatinya itu dalam kurun waktu yang lama. Terima kasih sekali, Prof. Sepertinya menarik sekali perbincangan kita dengan Profesor kali ini, tapi sayangnya waktu juga yang membuat kami memiliki tayangan tentang pencemaran tanah yang kiranya bisa menambah pengetahuan kita dengan tahunya tentang pencemaran tanah. Diharapkan kita dapat mencegah atau minimalisir tentang pencemaran tanah.
sekarang juga. Tanah di hutan mempunyai komposisi dan sifat-sifat yang secara alami mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Jika terjadi perubahan komposisi dan sifat tanah, siklus alamiah akan mengembalikan keadaan semula. Penebangan hutan secara semena-mena menyebabkan komposisi dan sifat-sifat tanah berubah secara drastis. Bila komposisi dan sifat tanah berubah sehingga berakibat buruk pada tanaman dan binatang, maka dapat dikatakan bahwa tanah tersebut telah tercemar. Petani mungkin memanfaatkan dan mengambil nutrisi tanaman yang penting dari dalam tanah dengan kecepatan yang lebih besar daripada yang dikembalikannya. Hal ini terjadi bila petani hanya menanam satu jenis tanaman saja pada lahan yang sama. Tanaman mengabsorpsi unsur-unsur tertentu dan tanah menjadi tandus. Penanaman tanaman secara bergantian, pemberian pupuk daun dan kandang secara berimbang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Penebangan hutan dan perladangan berpindah. Komposisi kimia dan sifat tanah seperti struktur dan kapasitasnya menyimpan air akan berubah bila dilakukan penebangan dan pembakaran hutan. Praktek perladangan berpindah menyebabkan kualitas tanah menjadi buruk. Fakta membuktikan bahwa 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Pestisida. Tanaman sering dirusak oleh binatang pengganggu, rumput-rumput liar, dan penyakit. Untuk melindungi tanaman dari kerusakan, petani menggunakan berbagai bahan kimia. Untuk memberantas rumput-rumput pengganggu, petani menggunakan herbisida. Untuk serangga, menggunakan insektisida. Dan untuk jamur, menggunakan fungisida. Serta untuk memberantas tikus, menggunakan rodentisida. Pestisida dapat memberantas binatang pengganggu. Sayangnya, pestisida tidak hanya dapat mematikan binatang pengganggu saja, tetapi juga dapat mematikan mikroorganisme dan serangga yang bermanfaat. Serangga-serangga tertentu sangat besar peranannya dalam rantai makanan atau dalam alir perubahan unsur-unsur dalam tanah menjadi bentuk-bentuk yang baru. Bila rantai ini terputus, semua rantai akan terganggu. Beberapa efek akan terjadi dengan segera, sedang efek yang lain harus bisa diamati setelah waktu yang lama. Pencemaran tanah oleh industri dan pertambangan. Beberapa bahan kimia beracun dibuang bersama-sama limbah industri. Pertambangan juga menghasilkan limbah berbahaya, seperti logam-logam berat dan logam radioaktif. Air yang mengalir melewati daerah pertambangan sering bersifat sangat asam, karena mengandung asam sulfat. Jika air limbah ini masuk ke sungai, air danau, tanah sepanjang tepian akan terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Tanah tersebut menjadi jelek. Binatang air seperti ikan akan menderita. Senyawa beracun dapat terakumulasi dalam tanah dan dapat mencapai manusia sebagai konsumer terakhir. Senyawa kimia tersebut seperti asam dan garam dapat berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas tanaman. Motor yang utama adalah timbal. Senyawa timbal tetraetil dan timbal tetrametil ditambahkan ke dalam bensin sebagai bahan anti knock. Now